البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan terlewat kita sudah masuk di bab sifatus shalah, kitab shalah. Disebutkan bahwa ketika sholat zuhur boleh kita membaca Sabbihi isma rabbikal a'la, ya, demikian. Ketika di sholat asar boleh kita membaca dengan wasama'i dzatul buruj, demikian juga wasama'i wat thariq. Kesimpulannya adalah bacaan di sholat zuhur itu lebih panjang daripada di sholat asar. Kemudian juga disebutkan qiraah fil asar, ya, itu adalah anis min adzuhur, separuh dari bacaan surat zuhur. Al-qiraah fil maghrib, bacaan di surat maghrib disukai untuk membaca dengan pendek. Demikian kita sebutkan. Boleh membaca wal mursalati urfa. Demikian juga ketika sholat isya membaca dengan wasyamsi wa duhaha, sabbihi isma rabbikal a'la, wal laili idza yaghsha. Demikian. Salat maghrib boleh, kadang-kadang panjang boleh. Nabi pernah membaca surat Al-A'raf sampai selesai bersama dengan para sahabatnya. Kemudian al-qiraah fil fajr, bacaan ketika salat subuh, apa itu? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana yaqra'u bi 60 ila al-mi'ah. Beliau membaca antara 60 sampai 100. Umar bin Khattab waktu itu beliau membaca ketika beliau ditusuk itu, ya, meninggal itu membaca surat Yusuf. Bahkan pernah beliau mengimami kemudian didengarkan sampai di belakang suara tangisannya itu. Kemudian disebutkan qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wal afdal al-qiraah bi surati tamah bil ittifaq. Ya, ini bahwa afdalnya itu membaca surat tamah sempurna, sepakat para ulama. Itu. Walaupun boleh, ya, al-qiraah bi ba'di suwar min awwaliha au akhiriha au wasqiha, boleh membaca surat awalnya atau akhirnya atau tengahnya boleh, tetapi afdal sempurna, ya, wasyamsi wa duhaha sampai selesai, ya, demikian juga wal laili idza yaghsha sampai selesai, demikian. Tapi kadang-kadang kita membaca sampai selesai itu pun agak lama, apalagi dengan tajwid dan sebagainya, kadang lama. Kadang-kadang boleh membaca kita dengan hadad, ini bacaan cepat, tidak boleh. Kemudian disebutkan al-jam'u baina surataini fi rakaah, mengumpulkan dua surat di dalam satu rakaat, boleh enggak? Maksud ulama annahu la yukrah. Kebanyakan ulama mengatakan tidak makruh. Ya, yang benar adalah ini, boleh. Dalam satu rakaat membaca dua surat boleh. Sebagaimana Nabi SAW beliau pernah membaca, ya, ketika sholat malam. Bahkan ada seorang sahabat yang dia itu mengulang surat Al-Ikhlas. Kemudian terdatu surah fi rakaatain, mengulang surat di dalam dua rakaat. Sebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, ini termasuk sunnah, ya, bisa dicatat hadis dari rajulin min Juhainah, seorang laki-laki dari Juhainah. Hadis yang sahih riwayat Abu Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fajr. Nabi pernah salat fajar. Faqara'a idza sulsilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini kiltayhima. Beliau membaca surat Al-Zalzalah ini, idza sulsilatil ardu zilzalaha, di dua rakaat keduanya itu. Demikian. Rakaat pertama Al-Zalzalah, rakaat yang kedua Al-Zalzalah. Pernah dulu kita jumpai di Yaman itu. Waktu itu saya membaca surat ini ketika salat berjamaah. Ya, tidak seperti biasanya, sehingga banyak yang terlambat, ya, banyak di jamaah yang kedua, karena biasanya bacanya panjang. Kemudian baca ini kan selesainya cepat. Boleh sekali-sekali membaca surat tersebut. Kemudian qiraatul Quran ala ghairi tartibi mushaf, membaca Al-Quran tidak tertib seperti mushaf, boleh. Membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, ya. Kemudian balik lagi Al-Imran, boleh. Kemudian hadis nomor 251, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih.
Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumil jumu'ati, beliau membaca di salat subuh, salat fajar pada hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajdah, surat as-sajdah, ya. Wa hal ata 'alal insan, rakaat yang kedua hal ata 'alal insan, surat al-insan, muttafaqun alaih. Ketika hari Jumat sunnahnya adalah ini, panjang, bacaan panjang ini. Wal Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud, sebuah Imam Tabrani dari hadis Abdullah bin Mas'ud, tapi dia dhaif. Di situ ada yang majhul, ya. Tidak diketahui apa keadaannya. Tariqnya Amr bin Qais al-Mala'i, ana bil Ahwas an Ibnu Mas'ud bihi, wa fi tariq ila Amr. Di situ dari tariqnya Amr ini ada yang tidak diketahui terjemahnya. Disebutkan oleh Ibnu Majah, ya, ada tambahan yudi mudzalika juga, beliau terus menerus juga melakukannya, tapi itu adalah mu'al, berpenyakit. Demikian disebutkan. Jadi bagaimana ini tambahan beliau yudi mudzalik min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yudi mudzalik, yakni terus menerus ketika hari Jumat beliau membaca ini. Sebutkan bahwa membaca surat ini jelas bahwa itu adalah apa? Sunnah, ya, itu adalah sunnah. Tapi apakah kemudian disukai terus menerus? Ya, disebutkan wa kana salaf semuanya saya Muhammad bin Izam, dan adalah salaf yudawimun, biasa membaca setiap Jumat ini. Qala al-A'raj kana Marwan wa Abu Hurairah yaqra'ani fi sholati subuh. Berkata al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz, beliau mengatakan bahwa Marwan demikian juga Abu Hurairah membaca dua surat ini di surat subuh, ya, fi kulli Jumat, setiap Jumat. Jadi kesimpulannya boleh kita terus menerus membaca dengan ini, dan demikian kita dapati seperti itu. Dari hadis ini jelas Nabi membaca dua surat ini. Kemudian hadis nomor 283, wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, hadis ini sahih. Qala, beliau mengatakan, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayah rahmatin, tidaklah beliau melewati ayat di situ ada rahmat, ya, menyebutkan surga, menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ila waqafa indaha yas'alu, kecuali Nabi berhenti di situ dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya, umpamanya Allahumma inni as'aluka al-jannah, meminta seperti itu. Boleh. Wala ayah adzabin, dan tidaklah ayat di situ menunjukkan azab, siksaan, illa ta'awwadha minha, kecuali Nabi berlindung darinya. Kalau di situ ada siksaan, ayat menyebutkan siksaan umpamanya, maka berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka tersebut. Banyak dalam Al-Qur'an ini. Akhrajahu al-khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Sebuah dari yang lima dihasankan oleh Imam Tirmidzi, yakni Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah menyebutkan di sini. Berarti di sini apa disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Nawawi, sawan salatul fard wan nafil wal ma'mul imam al-farid li'annahu du'a. Kemudian disebutkan wa madzhabul Hanabilah, yang benar adalah madzhab Hanabilah, istihbab dzalika fi nafilah, disukai ketika sholat sunnah. Paham ya? Jadi ini tadi ketika sholat sunnah, dunal fardhah, bukan yang wajib. Jadi meminta surga itu di sholat sunnah. Sholat tarawih bagaimana? Termasuk sholat sunnah, ya, sholat yang itu sunnah kita boleh kemudian berdoa, demikian juga berlindung dari api neraka. Adapun sholat wajib tidak. Kesimpulannya itu, ya. Kemudian berikutnya hadis nomor 284. Di sini tentang bacaan ketika apa? Ruku, demikian juga ketika sujud. Ini kita perhatikan, karena hal seperti ini kita apa? Dapat ketika sholat kita. Dan kita ketahui bahwa sholat itu adalah apa? Bahwa itu adalah apa yang dia itu dihisab pertama kali. Sebagus-bagus amal itu adalah sholat. Ketika membahas, ya, masalah ini, sebutkan dalam Sahih Muslim itu, ketika lagi membahas sholat, kemudian beliau menyebutkan suatu asar, ya, suatu ucapan ulama salaf, la tanalul ilm
fi rahatil jism. Tidaklah didapatkan ilmu itu dengan jisim atau badan yang santai-santai. Beliau menyebutkan asar ini, menyebutkan ucapan ini seakan-akan untuk mengingatkan. Tidak ada hubungannya dengan masalah sholat, tetapi beliau menyebutkan asar ini untuk sebagai peringatan bahwa sebenarnya ilmu itu didapat dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Wa li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an, ketahuilah sesungguhnya aku melarang untuk aku membaca Al-Qur'an raqi'an aw sajidan, dalam keadaan rukuk atau sujud. Tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Fa amma rukuk fa'adzimu fihi rabb, adapun rukuk maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Subhana rabbil azim, itu lagi. Wa amma sujud fajtahidu fi du'a, adapun sujud bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun, maka pantas ayustajaba lakum, untuk diijabahi untuk kalian, kaum muslim. Demikian. Lalu bagaimana di situ ada Rabbana atina fid dunya hasanah? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kita menambahkan di situ Allahumma. Karena lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mulia ini. Bagaimana kita ingin berdoa seperti itu? Ditambahkan Allahumma. Boleh. Tidak ada keraguan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya ta'awwalul Qur'an, yakni mentafsirkan Al-Qur'an, maka tidak terjatuh dalam larangan ini. Tidak ada keraguan padanya. Kita membaca dengan itu. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, bacaan Al-Qur'an tidak boleh. Tambahkan di situ Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau mungkin Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau membaca dengan bahasa Indonesia batal salatnya. Ya, doa membaca bahasa Indonesia kan kita sudah lewat pembahasannya, tidak boleh. Batal salatnya. Lalu berusaha dengan bahasa Arab, ya, tidak termasuk Al-Qur'an. Wa amma sujud fastahidu berdoa, adapun sujud maka bersungguh-sungguh dalam doa. Demikian. Kemudian hadis nomor 285, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dari hadis Muslim, ini muttafaqun alaih. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasul SAW, yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau membaca ketika rukuk dan sujud, apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Maha suci Engkau ya Allah, Allahumma rabbana, wahai Rabbku, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ampunilah aku. Nabi SAW berbanyak doa ini. Apalagi ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu. Jadi ini bacaan apa? Bacaan ketika rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga doa yang lain. Subhana rabbil azim 3 kali atau lebih. Ketika sujud subhana rabbil a'la. Ketika rukuk tadi subhana rabbil azim. Demikian. Jadi hukum, sekarang dibahas hukum tadi hadis muttafaqun alaih. Hukum bacaan rukuk dan sujud, bagaimana kalau ditinggalkan? Disebutkan di sini terjadi perselisihan. Yang rajih adalah itu adalah rukun. Kalau kita tidak membacanya amdan, sengaja, batal salatnya. Oleh karena itu kita hendaknya menghafal di sini bacaan ini. Kalau kita tidak membacanya dengan sengaja, salatnya kita batal. Itu yang rajih. Ya. Fa in taraka amdan batal salatu. Batal salatnya kalau dia meninggalkan secara sengaja. Kemudian wa in taraka sahwan, kalau dia meninggalkannya lupa, ya, maka hendaknya dia wajib sujud sahwi, ya, sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Paham ya ini? Lalu bagaimana kalau kita tidak hafal bacaannya? Ma huwa alladhi yujzi' 'anil wujub? Apa yang bisa memenuhi dari wajib ini? Jadi doanya tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbil azim, atau ketika sujud subhana rabbil a'la. Kalau kita tidak hafal bagaimana? Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab. Yaitu apa? Sebutkan faqala sabuna al-wajib fi ruku' subhana rabbil azim. La yuzi' ghairu dzalik wa qala isab yuzi' kullu ma ruwiya an nabi min tasbih wa dzikrin wa du'a wa sana. Sebutkan ucapan Ishaq yang benar, ya. Bahwa apa? Sebagaimana Ibnu Rajab ini juga
kiasnya benar, yaitu apa? Boleh apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari tasbih. Kalau tidak apa kita bilang subhanallah, 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 cukup. Atau zikir, alhamdulillah, atau berdoa atau sana memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian. Tapi tentu saja yang afdal tadi kita sebutkan kan demikian. Juga ini lari dari hilaf dan sebagainya. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.